Ya, halo pemirsa Kilas Opini kembali menjumpai Anda bersama saya Maya Intan. Dan sebelum kita malam ini memulai dialog, mari kita akan melihat 3 berita yang mengundang opini paling banyak di minggu ini di segmen News of the Week. Ya, pemirsa News of the Week yang pertama adalah berita dari korban pelecehan seksual anak di Jakarta International School atau JIS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan keluarga korban menggelar pertemuan dengan pihak JIS yang dimediasi oleh UNICEF. Dalam pertemuan tertutup itu, pihak JIS memprotes terpublikasikannya korban kedua yang mendatangi KPAI untuk meminta perlindungan, sehingga terdapat persepsi berbeda antara kedua belah pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disudutkan dan disalahkan oleh pihak Jakarta International School karena dituding telah mengekspos kasus kedua dalam kekerasan seksual yang terjadi di JIS. Tudingan tersebut disampaikan pihak JIS pada pertemuan tertutup yang dilakukan di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dalam keterangannya, Sekjen KPAI Erlinda mengatakan Kepala Sekolah JIS Timorikar sempat menunjukkan kemarahannya kepada KPAI atas kasus kedua yang telah diekspos ke media. Timorikar menganggap KPAI telah melanggar hak anak. Namun demikian, pihak KPAI akan terus bekerja sama dengan semua pihak termasuk FBI untuk mengusut tuntas kejahatan seksual di JIS. Karena menurut KPAI ada 3 pelaku, yaitu cleaning service dan juga orang yang menyerupai guru melakukan pelecehan seksual terhadap korban kedua. Tadi di depan publik semua dia mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman dengan KPAI. Yang KPAI mengatakan bahwa kenapa korban kedua harus di-blow up. Sementara menurut kuasa hukum JIS, dengan adanya pengaduan kekerasan seksual dari korban baru yang melapor, dianggapnya informasi tersebut tidak cukup bukti. Namun apabila ada guru JIS yang terlibat, pihaknya akan memberikan perlindungan hukum karena merupakan karyawannya. Laporan kedua yang katanya disampaikan melalui KPAI, ya. Pihak JIS pada saat ini belum bisa menyampaikan informasi apapun sehubungan dengan itu, karena tidak cukup informasi yang kami terima. Sebelumnya seorang ibu melapor ke KPAI jika putranya yang sekolah di JIS juga menjadi korban kejahatan seksual. Belum diketahui secara pasti apakah pelaku kejahatan seksual ini petugas kebersihan atau ada oknum guru di JIS yang turut terlibat dalam kejahatan seksual pada anak ini. Pihak KPAI berharap Polda Metro Jaya segera merespon kasus tersebut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk pengusutan lebih lanjut. Dwi Susilo, Global TV, Jakarta. Ya, berita selanjutnya adalah mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo segera diperiksa KPK sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya keberatan pembayaran pajak Bank BCA 5,7 triliun rupiah, ada potensi kerugian negara sebesar 375 miliar rupiah. Hadi Purnomo diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Dirjen Pajak Kemenku periode tahun 2002-2004. Dalam kapasitasnya, Hadi Purnomo mengabulkan permintaan Bank Sentral Asia untuk mengajukan keberatan pembayaran pajak atas transaksi non-performance senilai 5,7 triliun rupiah. Dari kasus ini, potensi kerugian negara mencapai 375 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Busro Mukodas berpendapat modus ini membuka kemungkinan Hadi menerima dana dari BCA. Pajak, KPK melihat banyak loh, kasus-kasus ini itu kan ada kemiripan, kasus-kasus Gayus misalnya, itu kan juga salah satu modus. Yang kita tangani selama ini di KPK kan modusnya ada sisi kesamaan. Pak Hadi nggak hanya kasus BCA ini aja? Lah saya nggak tahu, nyangka atau tidak. Sementara Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur BCA, menegaskan 5,7 triliun merupakan piutang macet jaminan ke BBPN. Karena dialihkan ke BBPN senilai nihil, maka seharusnya tidak ada pajak lagi, sehingga BCA mengajukan keberatan pajak. Di sisi lain, karir Hadi Purnomo di Direktorat Pajak mencapai puncaknya tahun 2001 hingga 2004 ketika ia menjabat sebagai Dirjen Pajak. Tahun 2006, Hadi juga pernah menjabat Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategi Badan Intelijen Negara. Sejak menjabat Dirjen Pajak, dari laporan kekayaan yang dimiliki KPK, harta kekayaan Hadi Purnomo terus meningkat. 6 Juli 2001 tercatat sekitar 13,8 miliar rupiah dan 50.000 US dollar.
Selama 5 tahun kemudian bertambah menjadi 26,6 miliar rupiah dan 50.000 US dollar. Tahun 2010 harta kekayaan Hadi Purnomo bertambah menjadi 38,8 miliar. Dengan tambahan harta berupa tanah dan rumah senilai 36 miliar rupiah yang tidak hanya tersebar di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Lampung, tapi juga hingga Amerika Serikat. Namun sebagian besar harta tanah dan rumah tersebut diakui Hadi merupakan hibah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan pemirsa News of the Week yang ketiga yaitu berita dari akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Ribuan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Bank BTN berunjuk rasa di kantor pusat BTN Harmoni Jakarta. Mereka memprotes rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Pengambil alihan saham Dwi Warna di Bank BTN oleh Bank Mandiri menuai kontroversi. Akibatnya ribuan pekerja bank milik negara tersebut menggelar aksi guna menolak rencana penyatuan antara kedua bank tersebut. Aksi damai yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Bank BTN pada hari Minggu di halaman gedung Pusat Bank Tabungan Negara ini dipadati oleh ribuan massa. Tampak dalam aksi tersebut mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli. Tampak di tengah kerumunan peserta aksi, Rizal Ramli ikut menolak adanya akuisisi sesama badan usaha milik negara. Menurut hemat saya sendiri, keputusan ini tidak tepat. Memang betul Bank Mandiri prestasi dan kinerjanya semakin merosot dibandingkan dengan Bank BNI dan BRI. Selain menolak adanya akuisisi, demo ini juga menuntut agar Dahlan Iskan dicopot dari jabatannya Menteri BUMN dan juga diturunkannya Direktur Utama Bank BTN Mulyono, bahwa akuisisi ini merupakan kepentingan sebuah oknum bukan kepentingan bangsa. Kebijakan akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri, yaitu yang disampaikan oleh Pak Dahlan hari Kamis yang lalu, itu harus dibatalkan. Sudah ada keputusan politik tahun 2005, Presiden SBY yang notabene mandatnya rakyat sebagai presiden dan otomatis adalah merupakan pimpinan daripada Pak Dahlan, sudah menetapkan BTN itu bank tunggal. Satya mengharapkan melalui gerakan ini, BTN tetap menjadi bank fokus kredit perumahan rakyat, sehingga dapat membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam aspek tempat tinggal. Para pekerja ini mengancam bila tuntutan itu tidak dilaksanakan, maka Serikat Pekerja BTN akan melakukan mogok kerja nasional dengan tidak ada satu orang yang masuk ke gedung BTN untuk tidak bekerja. Arinda Yoni Giani, Dani Anggi Prayosi, Jakarta. Ya, baik pemirsa, dari 3 berita yang ada di News of the Week, kasus penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka korupsi serta akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri menjadi topik hangat minggu ini. Walaupun memang sudah diputuskan oleh keputusan Presiden akan ditunda. Namun, untuk memperbincangkan lebih lanjut dengan tema guncangan ekonomi jelang Pilpres, nanti kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir dalam dialog Kilas Opini malam ini. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di Kilas Opini, pemirsa. Pameo sejarah berulang. Segalanya bisa terjadi di negeri ini, apalagi kini bangsa kita tengah melakukan upaya rekapitulasi hasil pemilu 9 April yang lalu. Gonjang-ganjing pemberitaan mengenai partai unggulan koalisi, serta nama kuat calon presiden pun mengalir. Tak hanya itu, ekonomi negara kini dikagetkan dengan hadiah KPK untuk Ketua BPK Hadi Purnomo terkait kasus korupsi pajak Bank BCA. Ditambah kisru akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Nah, untuk membahas permasalahan ini, saat ini di Kilas Opini sudah hadir Bapak Sasmito Hadinegoro, Sekjen Jenderal Asosiasi Pembayaran Pajak Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Sasmito Hadinegoro. Dan juga ada Pak Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan juga pengamat ekonomi. Kita mungkin selamat malam, Maya. Selamat malam, Pak. Dan kita akan melihat kasus dari yang cukup mencengangkan 21 April kemarin ditangkapnya Pak Hadi Purnomo. Mungkin kalau memang sebelumnya Pak Hadi ini di ulang tahun sebelumnya juga mendapatkan permasalahan yang sama, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Nah, kalau Bapak melihat kasus ini sudah cukup lama, kenapa baru diungkapkan sekarang? Ini buat saya, selaku Sekjen Nasional Bayar Pajak,
betul-betul merupakan suatu kejutan. KPK telah membuat achievement yang luar biasa. Hanya saja yang menjadi pertanyaan publik, kita sebagai masyarakat pembayar pajak, itu mengharapkan kalau KPK begitu hebat memutuskan seorang ketua lembaga tinggi negara yang sederajat dengan presiden dan ketua-ketua lembaga tinggi negara yang lain ditetapkan menjadi tersangka hanya dalam tempo beberapa jam setelah dia purna bakti. Tanpa dilakukan pemeriksaan, tanpa dilakukan suatu proses yang panjang, hanya dengan 2 alat bukti yang patut diduga melibatkan yang bersangkutan, ditetapkan sebagai tersangka. Apakah itu secara prosedur sudah benar atau tidak, itu saya tidak akan mengomentari. Cuman saya sebagai warga negara hanya berharap bahwa KPK ini sebagai penegak hukum yang independen, supaya jangan disangka sebagai alat politik daripada penguasa. Juga harus kita tunggu nanti, apakah kalau ada seorang presiden, wakil presiden, atau ketua DPR misalnya diduga melakukan suatu penyalahgunaan wewenang seperti Saudara Hadi Purnomo, dalam beberapa jam kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini nanti rakyat yang akan menilai. Kalau KPK sampai dia tidak konsisten, Pak Busro Mengkodas, Abraham Samad, itu akan dianggap memang melakukan permainan dalam perannya sebagai penegak hukum yang independen. Nah, dalam kasus BCA ini sebenarnya saya pernah sampaikan juga kepada kawan-kawan di KPK waktu itu bersama Pak Syafiq Marif, bersama Gus Laudin Wahid, bahwa BCA ini periodenya kan 2002-2004. Ya. Pada waktu tahun 2003, kasus yang mirip sama, jumlahnya lebih besar. Dan buktinya secara faktual saya serahkan semua ke KPK. Kasus Bank Mandiri, itu pajaknya dihapuskan 2,2 triliun. Itu dengan suatu rekayasa yang patut diduga ada intellectual fraud dilakukan oleh Menteri Keuangan kala itu. Oke. Nah, sehingga dengan begitu yang aneh untuk menghilangkan alibi menurut pendapat saya, bahkan sebuah bank yang dianggap harus dikenai pajak 2,2 triliun pada waktu itu dan sudah nyetor 50%-nya, 1,1 triliun karena keberatan pajak, itu malah dalam tempo 3-4 bulan dibebaskan. Dan kemudian yang aneh, ada pemberian restitusi pajak pada Bank Mandiri sebesar 363 miliar. Kalau dianggap itu kerugian negara, seperti juga Bank BCA sekarang, dalam kasus Mandiri, negara juga dirugikan 2,5 triliun. Nah, sehingga dengan begini, kita mengharapkan KPK harus konsisten. Jangan sampai pilih kasih, jangan mban cindi mban siladan kalau bahasa Jawanya. Kalau memang ada orang yang patut diduga dia juga melakukan suatu tindak pidana yang jelas-jelas ada faktanya. Apakah terkait dengan Century Gate? Seperti Century Gate terjadi baru saja. Ini tahun 2002. Century Gate 2008 itu melibatkan mantan Gubernur Bank Indonesia yang sekarang jadi wakil presiden. Sudah diputuskan oleh paripurna DPR RI. Bahwa itu diserahkan kepada penegak hukum dan sudah diputuskan pidananya. Oke, ada Menteri Keuangan juga di sana. Kok tidak diproses secara hukum begitu? Ini hal yang menjadi pertanyaan kita sebagai artinya masyarakat. Artinya jika ada kasus Mandiri sebelumnya, ada kerugian negara, apakah memang ini penangkapan atau ditetapkannya sebagai tersangka Hadi Purnomo ini juga ada berkaitan dengan Pilpres nanti? Saya tidak berpretensi mempolitisir persoalan ini, tapi bahwa ini dalam tahun politik. Patut diduga bahwa kalau ini proses yang dibuat persoalan secara hukum oleh KPK itu adalah suatu kejadian pada tahun 2002-2004, pasti rezim yang berkuasa pada saat itu, ya toh, yang mungkin diduga melakukan kerugian keuangan negara yang lebih besar, misalnya dalam mega skandal BLBI, memberikan surat keterangan lunas, itu bukan tidak mustahil dalam periode beberapa bulan ini pasti akan bisa diledakkan. Karena apa? Bukti-buktinya banyak. Surat keterangan lunas misalnya kepada obligor BLBI, misalnya seperti BDNI, itu jelas-jelas kita temukan fakta
sertifikat depan Ratu Plaza itu ada tanah luas ya. Oke. Itu tidak ada di Bank Indonesia. Kalau seperti itu dibuktikan terjadi, maka SKL itu bisa dianggap batal demi hukum. Oke. Nah, hal yang begini kalau dianggap akan dibawa kepada persoalan politik, tidak hanya kasus BCA pajaknya, Artinya bisa masih banyak yang lain. BCA terkait dengan divestasinya, bisa terkait dengan Bank Mandiri, bisa terkait dengan BLBI. Ini akan luar biasa. Dan kita tunggu KPK bagaimana memang tindak lanjutnya. Iya, Kalau mau tindak lanjutnya betul-betul. akan seperti biasa. Kalau Iya. saya ke Pak Rizal Ramli, bagaimana pendapat Anda Pak mengenai kasus ini? Memang kasus ini kasus sudah lama dan memang terjadi, merugikan negara. Tapi seperti dikatakan Pak Sasmito tadi, pada saat yang bersamaan juga ada kasus pembebasan pajak Bank Mandiri sebelum go public dan merugikan negara hampir 2,2 triliun. Cuman modusnya berbeda. Itu dilakukan pada waktu itu oleh Menteri Keuangan Pak Budiono. Dia sih lebih canggih. Dia ubah dulu peraturannya, Oke. diloloskan Mandiri, habis Mandiri lolos, ditutup lagi peraturannya. Persis seperti modus operandi pada Senturi. Diturunin karnya, ya kan, nggak lolos, turunin lagi karnya, lolos. Jadi sesuai dengan peraturan. Sementara Hadi Purnomo agak kurang canggih, terlalu vulgar. Iya. Keputusan udah harus bayar pajak BCA, dia tulis saja memo tolong dibatalkan gitu. Nah, gitu. Nah, tetapi kejahatannya sama, merugikan negara. Apa yang dilakukan oleh Hadi Purnomo dan Menteri Keuangan Budiono pada waktu itu. Harusnya KPK jangan tebang pilih. Kan lucu, dari jumlah kerugian negara, kasus pengecualian pajak Bank Mandiri jauh lebih besar kerugian negaranya, 2,2 triliun. Malah diberi restitusi. Malah diberi lagi restitusi pajak. Jadi ini memang menimbulkan keanehan kalau memang fokus kepada kasus masa lalu ya semuanya dong Harusnya yang dibuka. besar-besar dibuka. Jangan hanya Hadi Purnomo saja gitu. Oke, kalau misalnya melihat kasus ini sudah begitu lama, kemudian KPK juga baru menindaklanjuti sekarang, apa yang ditunggu oleh KPK sendiri? Memang ada Apakah pembuktiannya begitu sulit? Gitu? ada historical coincidence. Ya, Hadi Purnomo mengeluarkan hasil audit BPK, satu bahwa bailout Senturi itu salah, merugikan negara dan melanggar hukum. Yang kemudian bahwa tambahan suntikan oleh LPS sebesar 1,2 triliun itu juga melanggar hukum dan salah. Nah, rupanya banyak yang kepanasan di Departemen Keuangan. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan menyerahkan bukti-bukti tentang kejahatan pajaknya Hadi Purnomo kepada KPK. Itulah jadi basisnya. Nah, kelihatannya nggak ada hubungan. Secara hukum mungkin tidak ada hubungan antara Senturi dan kasus BCA ini. Oke. Tetapi kelihatannya ada yang kesel bahwa kasus Senturi ini makin lama makin tinggi. Yang kena ya udah dikeprak aja si Hadi gitu loh. Lewat kasus ini. Memang secara hukum tidak ada kaitannya ini. Tetapi kalau lihat sekuensnya kelihatan sekali juga tebang pilihnya karena kalau mau dilakukan juga harus diperiksa Budiono yang merugikan negara 2,2 triliun di dalam kasus Bank Mandiri. Nah, kalau misalnya melihat KPK ini yang tebang pilih dan juga Hadi Purnomo ini cukup impresif terkait kasus Bank Senturi. Bagaimana menanggapinya, Pak? Kalau menurut saya memang sebenarnya kasus Senturi seperti dikatakan Pak Rizal Ramli tadi, dikatakan dengan canggih Budiono melakukan perubahan peraturan PBI. Tapi ada hal yang sebetulnya publik bisa melihat bahwa Bank Senturi itu bank kecil yang tidak membawa dampak sistemik. Tapi oleh Pak Budiono dikatakan bahwa dampak sistemik. Padahal di Bank Indonesia, Maya, saya potong sendiri. Waktu saya Menko, saya menyelamatkan Bank BII yang besarnya 7 kali dari Bank Senturi, nggak pakai uang sama sekali. Ya. Jadi ini memang kebangetan, bank kecil, ece-ece, ya, diselamatkan pakai uang yang sangat besar. Sangat besar. Dan yang jelas itu pembohongan publik terjadi dengan mengatakan bahwa dampak sistemik. Padahal di Bank Indonesia kriteria yang disebut Bank SIB itu 14 bank. Itu tidak termasuk Bank Senturi. Dan dengan demikian perlu juga publik ketahui ya,
bahwa pemberian pengucuran dana LPS itu jangan dikira itu bukan uang pajak. Jadi di dalam penyertaan modal pemerintah lewat APBN, itu APBN itu 70% dari pajak. Pada waktu didirikan LPS itu pertama didirikan 4 triliun. Dan kemudian dicampur dengan uang-uang premi seperti Anda punya tabungan, itu semua rakyat yang nabung di bank dipotong. Sehingga di LPS itu ada uangnya 40 triliunan sekarang. Jadi kalau sekarang mengucurkan 1,2 triliun itu mungkin dianggap kecil gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya sebut ada intellectual fraud ya. Jadi kejahatan-kejahatan intelektual yang kalau itu Pak Busro tadi saya lihat hanya KPK mengejar penjahat-penjahat kecil seperti Gayus Tambunan dan yang lain-lain. Ini hius si ikan-ikan paus hiu yang besar-besar yang perintahnya SBY tangkap big fish-nya. Sekarang ini Pak Hadi Purnomo itu belum big fish-nya. Belum. Karena pada waktu dikatakan Pak Rizal Ramli tadi merubah SK Menteri Keuangan, itu ada yang disebut irregularity. SK Menteri Keuangan Bambang Subianto waktu tahun 98 waktu untuk kasus pajak Bank Mandiri, itu dia waktu membuat laporan pajak itu dengan dasar nilai buku. Tapi kemudian dirubah di sisi pasal 4A waktu Budiono jadi Menteri Keuangan, itu waktu penjualan saham itu dengan harga pasar penilaian asetnya. Nah ini terjadi selisih ini sehingga di situ penilaian yang dilakukan oleh auditor internasional saja Ernst & Young itu menyatakan Mandiri harusnya kena pajak 2,2 triliun. Oke. Tapi mungkin pengungkapan dari Hadi Purnomo sendiri ini tentang pajak ini juga akan mengungkap kasus-kasus pajak yang lain. Terlebih juga mungkin juga KPK menggunakan ini untuk mengungkap kasus Senturi. Nggak ada kaitannya justru. Mungkin nggak ada kaitannya. Atau mungkin juga mengungkap kasus penyimpangan pajak yang lain seperti itu? Mudah-mudahan. Saya sih percaya Pak Abraham Samad orang yang berani, yang lester. Mudah-mudahan akan dibuka. Karena ini semua kejahatan kerah putih. Iya kan? Dan kita juga melihat harta Pak Hadi Purnomo yang begitu bertambah. Nah, ya ini kejahatan kerah putih. Artinya mengubah kebijakan yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri atau kawan atau konconya. Ya, itu apa yang disebut Mas Asmito bolak-balik ngomong itu criminal policy. Kebijakan yang kriminal yang sengaja diubah-ubah peraturan kebijakan untuk menguntungkan orang lain, kawannya atau diri sendiri, tetapi merugikan negara sangat besar. Nah, oleh karena itu saya percaya KPK ya kan tidak akan tebang pilih kasus pajak Bank Mandiri juga harus dibuka. Dan dalam konteks ini kalau Pak Rizal Ramli tadi menyebutkan terkait dengan periode 2002-2006 ya, Hadi Purnomo tepatnya sampai 2006 bulan April ya. Itu sebetulnya kasus pajak yang lain yang melibatkan Menteri Keuangan baik Budiono maupun Sri Mulyani yang kalau dalam hal ini dikatakan Hadi Purnomo itu melakukan penyalahgunaan wewenang ya. Apa yang dilakukan Pak Budiono dan Sri Mulyani juga penyalahgunaan wewenang. Waktu dia mengintervensi kasus pajak Paulus Tumewu, sudah P21, sudah bukan yurisdiksi Menteri Keuangan, dia intervensi meminta kepada Jaksa Agung untuk di SP3, bahkan di SKPP, Surat Keterangan Penghentian Pengusutan. Padahal yang bersangkutan itu sudah melakukan pidana pajak, sudah di P21 dan sudah ditahan 60 hari. Nah, yang begini-begini memberikan keteladanan yang buruk bagi aparat Ditjen Pajak. Kalau yang bos-bosnya menteri-menteri tidak disentuh, ini sudah mulai. Kalau Dirjen Pajak Hadi Purnomo ini kena ya, mestinya Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam kasus Gayus Tambunan itu yang tanda tangan Darmin Nasution. Oleh Pak Bagirmanan dinyatakan bahwa harusnya Darmin Nasution juga sebagai tersangka. Nah sekarang KPK kita tunggu. Apakah nanti setelah Dirjen Pajak Hadi Purnomo ada Dirjen Pajak yang lain yang juga akan ditetapkan sebagai tersangka secara mendadak sebelum Presiden SBY turun. Nah kita akan tunggu bagaimana KPK perkembangannya. Tapi sebelum kita membahasnya lagi, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung dalam dialog malam hari ini, silakan untuk menghubungi dua line telepon kami di 021 391 9020 atau di 021 391 9206. Dan silakan Anda memberikan opini berupa komentar dan juga pertanyaan dengan mengirimkan SMS
SMS juga di 0857 101 22440 dengan format nama, spasi, daerah asal, dan komentar Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih masih bergabung di Kilas Opini dengan tema guncangan ekonomi jelang Pilpres. Dan sebelum kita memulai kembali dialog bersama narasumber kita malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di dual line telepon kami dan juga di SMS yang tertera di layar kaca Anda. Dan pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang pajak yang saat ini cukup mengagetkan. Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara kalau misalnya tadi kita sudah membahas, sudah ada beberapa kasus sebelumnya di tahun 2002 tentang Bank Mandiri. Artinya, apakah memang ini KPK menunggu momen untuk menangkap Hadi Purnomo ini setelah pensiun untuk mungkin agak kesulitan jika memang masih menjabat sebagai jabatan struktural seperti itu? Iya, saya kira memang kalau pada waktu sebagai ketua BPK harus dilakukan tindakan penetapan sebagai tersangka, dan KPK harus melakukan pemeriksaan, pastilah harus meminta persetujuan izin presiden. Dalam hal ini memang kalau kita lihat KPK mau mengambil cara yang pragmatis, dia tunggu, hanya waktunya aja, begitu hari yang sama langsung ditetapkan. Sehingga ini menjadi suatu presiden, apakah nanti bila mana ada ketua lembaga tinggi negara atau presiden atau wapres yang patut diduga juga melakukan suatu penyalahgunaan wewenang, pada hari yang sama dia purna bakti, KPK juga akan konsisten secara istiqomah melakukan tindakan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka juga. Ini rakyat akan melihatnya sebagai suatu kondisi ya, bahwa KPK hari ini betul-betul bukan karena sebagai alat politik penguasa. Itu aja yang saya tekankan. Tapi kalau misalnya kita melihat harta kekayaan dari Pak Hadi Purnomo sendiri, ini juga penuh dengan kontroversi. Harta yang bersumber dari hibah ini cukup banyak. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya, memang kalau mengenai harta kekayaan seorang pejabat publik, dia memang wajib melaporkan sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Siapapun juga yang menjadi pejabat publik, tidak hanya Hadi Purnomo menurut saya, itu kalau dihitung berapa gajinya waktu menjabat dan berapa nilai kekayaan sebelum dan kemudian sesudah, itu kalau kemudian terjadi kelebihan, kalau itu memang hukumnya itu mau ditegakkan, kalau dihitung itu selisih, lebihnya ya harus disita untuk negara, mestinya. Harusnya. Nah itu siapapun juga yang saya katakan, tidak hanya terhadap Pak Hadi Purnomo. Sehingga dengan begitu waktu kita melihat ini kasus Pak Hadi Purnomo, waktu tempo hari diekspos oleh Tempo, begitu hebat kekayaannya dan sebagainya, ya silakan aja KPK menelusuri kebenarannya secara faktual bagaimana. Oke, nah kalau ke Pak Rizal Ramli, ini juga pernah menjabati dudukan struktural yang cukup tinggi. Melihat harta kekayaan dari Pak Hadi Purnomo ini sendiri, bagaimana Pak? Ya memang sih luar biasa lah ya. Tapi saya kira KPK akan bisa menemukan apa namanya nih, keanehan atau kejanggalan. Ya, KPK canggih kok sekarang, sangat canggih. Kalau Pak Rizal melihat kasus Hadi Purnomo ini akan dibawa ke arah mana sih sebenarnya? Ya kalau ancaman hukumannya ya cukup tinggi ya. Saya dengar jaksanya mau nuntut 10 tahun. Tetapi seperti saya katakan, marilah KPK juga fair. Kalau Hadi melakukan itu, kerugian negaranya 375 miliar. Ada kasus yang lebih gede lagi. Budiono. Yang merugikan negara 2,2 triliun. Ya kan, jangan pilih kasih, diperiksa juga dong. Ya kan, cuman seperti saya katakan, Budiono lebih canggih, peraturannya diubah, dilakukan kejahatannya, habis itu diubah lagi peraturannya. Dan selalu bilang sesuai dengan aturan, padahal dia sendiri yang bikin aturan. Kalau Hadi mah nggak canggih, udah diputusin harus bayar pajak, BCA, dia kirim memo, ya batalkan keputusan itu tanpa penjelasan. Peraturan yang dikatakan Pak Rizal dibuat oleh Pak Budiono, itu kalau seorang auditor yang jeli, saya saja bukan auditor, melihat dalam kasus Bank Mandiri, itu ada irregularity istilahnya. Jadi pada waktu Menteri Keuangan Bambang Subianto, kemudian dirubah surat keputusan Menteri Bambang Subianto dan keputusan Menteri Keuangan Budiono, hanya disisipi pasal 4A.
supaya itu boleh penilaian aset itu dengan harga pasar ya. Tapi kemudian ironisnya begitu ganti Menteri Keuangan setahun kemudian ganti Pak Yusuf Anwar, pasal tersebut dihapus lagi. Sehingga seolah-olah perubahan kebijakan yang seperti dikatakan Pak Rizal itu memang canggih itu hanya dibuat pada waktu itu hanya untuk kepentingan sesaat saja. Ini perubahan pasal begitu mudahnya. Apakah memang peraturannya seperti itu? Kita bisa mengubah pasal ini diadakan kemudian ditarik kembali? Seharusnya kan peraturan itu berlaku untuk semua. Tidak boleh hanya satu kasus. Ya, dan Menteri Keuangan memang berhak merubah peraturan menteri, bahkan peraturan pemerintah diusulkan ke kabinet. Tetapi jika satu peraturan hanya sengaja dirancang untuk satu kasus, seperti kasus Bank Mandiri, itu kan buat satu kasus diubah-ubah pembebasan pajaknya, atau Senturi sengaja diturunkan karnya, persyaratan kar agar supaya lolos yang satu ini gitu loh. Nah ini sebetulnya kejahatan jauh lebih terencana dibandingin kejahatan lain yang tidak terlalu canggih rancangan dan perubahan yang dilakukan. Jadi KPK itu sesungguhnya harus melihat fakta yang terjadi seperti ini, itu membawa dampak potensi kerugian negara jauh lebih besar daripada misalnya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti Gayus dan sebagainya, yang itu kadang-kadang itu merupakan uang-uang pengusaha yang diterima sebagai jasa atau gratifikasi. Ada di pajak itu juga yang nanti kalau dalam perubahan-perubahan kebijakan seperti itu, Bank Mandiri diberi restitusi pajak 363 miliar. Padahal dia dihapuskan pajaknya 2,2 triliun misalnya. Itu yang namanya restitusi, diberikan pengembalian pembayaran kembali. Itu uang negara, itu sudah di dalam kas negara. Kalau pajak itu malah belum. Jadi dalam kondisi yang semacam ini, kerugian negara itu lebih besar, lebih real. Apakah juga pengungkapan kasus dari Hadi Purnomo ini juga sebagai salah satu pengalihan atau perbandingan dari kasus Bank Senturi sendiri yang juga merugikan negara cukup besar seperti itu, bahwa memang ada kasus lain yang mungkin juga berdampak cukup besar untuk pemerintah kerugiannya? Saya kira banyak kasus-kasus apa yang disebut sebagai kejahatan keuangan, kejahatan kerah putih. Pelakunya biasanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, wangi-wangi. Tapi kerugian negaranya nggak pernah berapa miliar atau berapa, ya kan, kelas gubernur itu kan paling 50 miliar, 100 miliar. Tapi kalau kejahatan di sektor keuangan, itu kerugian negara selalu triliunan-triliunan. Ya, dan jauh lebih merugikan negara. Nah, oleh karena itu, saya harap pengungkapan berbagai kasus kejahatan kerah putih ini di KPK akan membuat kapok lah. Ya. Dan saya melihatnya begini Mbak, bahwa apa yang diungkap Pak Rizal Ramli itu betul sekali. Bahwa KPK itu janganlah melihat kasus pajak ini terhadap perilaku oknum-oknum pajak yang saya lihat di running text kemarin, itu KPK dengan Ditjen Pajak akan fokus pada gratifikasi. Nah, ini yang harus dilihat justru misalnya pemberian restitusi dan sebagainya, yang itu penyalahgunaan wewenang yang besar-besar, yang itu dampaknya kerugian negaranya bisa ratusan miliar sampai triliunan. Gitu. Ya, kita ada penelpon yang sudah masuk terlebih dahulu, kita akan terima. Ada Pak Bambang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silahkan Pak Bambang. Selamat malam Mas Bambang. Ya, saya mau tanya pada Profesor Rizal Ramli ini tentang masalah pemberantasan ekonomi menuju masyarakat perekonomian yang sejahtera dan yang berkesinambungan gitu loh Pak. Jadi melalui pemberantasan korupsi, bagaimana pembenahan apa yang dilakukan supaya masyarakat ini sejahtera. Saya tanya pertama masyarakat. Kedua, Bapak tolong jelaskan berdikari dalam ekonomi yang pernah dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Itu aja Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Bambang, mungkin agak sedikit berbeda. Saya jawab aja bahwa memang korupsi ini luar biasa ke berbagai bidang, tapi yang masyarakat belum paham, kejahatan kerah putih di sektor keuangan itu kerugian negara sangat besar sekali. Ini
ini yang saya kira harus diselesaikan supaya kita belajar lah. Nah yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan Trisakti, ini Indonesia akan jadi negara hebat, karena Indonesia negara yang sangat kaya sekali. Kalau dilakukan terobosan-terobosan kebijakan, itu akan sangat menguntungkan rakyat. Harga gula bisa turun 80% misalnya, harga kedelai 20%, harga daging bisa turun 80%. Jadi banyak cara untuk membuat rakyat kita sejahtera. Mungkin ini kita akan menutup segmen ini dari permasalahan tentang Hadi Purnomo dan kita akan beralih ke kasus BTN. Mungkin ada closing statement untuk permasalahan pajak ini, Pak? Ya, saya kira dalam kaitannya dengan kasus pajak, ini dalam kaitan juga dengan BTN atau perbankan secara umum, itu publik janganlah menjadi pelupa. Artinya di sini saya ingin tekankan bahwa uang pajak itu hampir 75% merupakan uang APBN untuk belanja negara. Kalau kita tahu sampai dengan hari ini uang pajak yang dipergunakan misalnya untuk membayar bunga kepada bank-bank yang direkap seperti BCA dan yang lain-lain Mandiri, itu dari uang pajak itu. Itu 1 tahun 60 triliun, dari tahun 2003 sampai 2013 itu 600 triliun. Itu sebetulnya KPK juga harus melihat bahwa itu ada penyalahgunaan wewenang oleh para Menteri Keuangan 2003 sampai 2013. Jauh lebih besar penyalahgunaan wewenang itu karena dilakukan secara sistemik dengan diberikan persetujuan oleh Komisi 11 DPR RI. Nah, kalau ini bisa dilakukan suatu revolusi keuangan negara dengan menghentikannya pada tahun 2014, maka bahaya ancaman hutang yang akan ditinggalkan kepada generasi yang akan datang pada tahun 2033 akibat perbankan ini yang menyandera uang pajak sampai dengan 3.000 triliun bisa kita putihkan di tahun 2014 ini. Ya, kita berharap ini saya harap masyarakat jangan sampai kena amnesia publik. Jadi insya Allah kalau ini dilakukan, Indonesia pasti akan lebih sejahtera. Ya, kita akan membahas topik lainnya di segmen berikutnya. Ada ini terkait dengan kemarin Pak Rizal Ramli juga mendukung ada ditundanya akuisisi Bank BTN, dan kita akan melanjutkan perbincangan Kilas Opini sesaat lagi, dan kami masih menunggu partisipasi Anda kali ini dengan topik yang berbeda di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Kilas Opini. Ya, kembali lagi di Kilas Opini dan kita masih membahas tentang topik yang menarik yang masih juga hangat dibicarakan, yaitu tentang akuisisi Bank BTN yang akhirnya ditunda walaupun kemarin sempat mendapatkan kontroversi dari berbagai pihak. Dan dalam hal ini kita juga mengundang pemirsa untuk mengirimkan SMS dan juga di line telepon yang tertera di layar kaca Anda dengan format nama, spasi daerah asal, dan komentar Anda. Dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan bersama Pak Sasmita Hadinegoro dan juga Pak Rizal Ramli. Kalau kita beralih topik ini Pak, ke akuisisi BTN yang akhirnya ditunda. Ada keputusan Presiden yang mendukung untuk ditundanya. Walaupun ini hanya ditunda hanya sementara, pastinya juga mungkin akan ada kelanjutannya lagi. Pak Rizal Ramli, seperti apa tanggapannya? Saya hari Minggu yang lalu diundang oleh Serikat Pekerja dari pegawai BTN, ada ribuan mereka datang dari seluruh Indonesia demonstrasi, minta saya dukunglah jangan Bank Mandiri akuisisi Bank BTN. Saya prinsipnya memang tidak setuju, karena ini kan sesama Bank BUMN, masa kakak makan adiknya. Kalau Bank Mandiri mau besar, beli aja bank swasta yang lain, nggak usah Bank BTN. Karena memang Bank Mandiri makin lama itu performance-nya makin melambat, kalah dengan Bank BRI yang jalur cepat dan BNI gitu loh. Jadi dia mau menyelesaikan masalah itu hanya dengan sederhana dengan ambil over adiknya Bank BTN. Tapi kekhawatiran dari Serikat Pekerja ini bahwa sudah diungkapkan oleh Pak Dahlan Iskan tidak akan ada PHK walaupun diakuisisi. Itu kan Mas Dahlan yang ngomong, yang namanya akuisisi mesti ada integrasi, dampak, efisiensi. Kalau nggak ngapain? Kan orang melakukan akuisisi di seluruh dunia supaya ada efisiensi. Efisiensi itu termasuk pengurangan pegawai dan sebagainya. Nah, tetapi yang saya katakan pada waktu itu,
ini sejarah Bank BTN sebagai bank perumahan untuk golongan menengah ke bawah itu lama sekali. Jangan nanti dimakan sama kakaknya yang lebih gede, sejarah ini hilang begitu saja. Nah memang Bank BTN sendiri memiliki sejumlah kelemahan. Saya waktu pidato di depan ribuan karyawan, saya katakan, saya lihat nih kredit macetnya Bank BTN tinggi sekali, 4,75%. Bisa nggak karyawan turunkan ini ke 2%? Bisa Pak katanya. Jadi itu bisa dilakukan. Yang kedua saya lihat struktur pembiayaan Bank BTN. Kurang dari 10% sumber pendanaannya itu jangka panjang. Sisanya jangka pendek. Nah ini agak berbahaya karena ada mismatch. BTN itu kan kasih kredit KPR 10 sampai 20 tahun. Pendanaannya kebanyakan jangka pendek. Saya minta direksi coba isu bond obligasi jangka panjang agar supaya struktur keuangan BTN itu jauh lebih imbang. Ya, nah saya terima kasih jarang-jarang Pak SBY bersepakat dengan saya. Terima kasih kepada Pak Dipo yang juga membatalkan ini. Karena ini ide nggak perlu, ya. Targetnya kata Pak Dahlan agar supaya Bank Mandiri jadi besar. Kalau hanya besar tidak menguntungkan buat apa? Ya, saya berikan contoh. Kalau Bank Mandiri besar terus mau saingan sama bank di Singapura, di Malaysia, ya kalah. Kenapa? Karena spread, yaitu selisih antara bunga pinjaman dan cost of money, Bank Mandiri, bank-bank di Indonesia tinggi sekali, 6%. Di Singapura itu cuma 1,5%. Kurang bahkan. Di Malaysia kurang dari 2%. Jadi dari situ aja kalah bersaing. Kalau kami tidak akan melakukan itu, Mas Dahlan, saya tahu misalnya Bank BRI itu unggul sekali di pedesaan. Harusnya Bank BNRI masuk ke Vietnam, ke Kamboja, ke Laos, ke Myanmar. Pasti di jagoan jadi raja. Jangan hanya sok-sok jago, mau jadi bank besar, mau ngadu sama bank di Singapura sama Malaysia, ya mohon maaf kalah karena tidak efisien. Perlu dibikin lebih efisien dulu. Tapi Pak Dahlan juga mengungkapkan bahwa memang akuisisi ini bertujuan untuk lebih menguatkan BTN. Apakah itu benar? Nggak betul itu. Itu buat menguatkan Mandiri supaya mandiri. Iya kan? Kalau Pak Sasmita melihat kasus ini, apa yang membuat... Ini Maya ya, supaya lebih asik harusnya Pak Dahlannya diundang supaya kita ngomongnya fair gitu loh. Ada hal yang dikatakan Pak Rizal itu penting dicermati apa? Saya mempunyai catatan terhadap Bank Mandiri. Itu terkait dengan masalah obligasi rekapitalisasi. Yang saya dengar dalam hubungannya dengan BTN mau diakuisisi, itu mau dipakai untuk membeli BTN. Membeli BTN pakai obligasi kalau ini mau dipakai untuk membeli, Pak Rizal Ramli pun sudah saya beritahu, obligasi rekapitalisasi yang dipakai untuk membail out seluruh perbankan kita pada waktu tahun 2003 itu atas saran IMF sehingga 100% perbankan itu milik pemerintah. Itu kasus Bank Mandiri aja kita fokus. Saya mendapatkan telepon langsung dari mantan dirut Bank Mandiri bahwa sesungguhnya realnya itu obligasi rekapitalisasi untuk Bank Mandiri itu hanya 98 triliun, Pak. Terus diberikan kok 176 triliun. Berarti ada 80 triliun yang bodong. Nah, terus sekarang Bank Mandiri dibandingkan dengan Bank BRI, sesama bank pemerintah. Laporan keuangan 2010, maaf ini Agus Martowardoyo waktu itu masih sebagai dirut Bank Mandiri. Saya katakan bahwa ini ada suatu hal yang perlu diteliti dan oleh KPK perlu disidik. Laporan keuangan BRI menyatakan bahwa di sana ada penerimaan bunga pendapatan itu dalam pos obligasi rekapitalisasi pemerintah. Itu itemnya dalam akuntansi itu. Anehnya sesama Bank BUMN, Bank Mandiri kata-kata rekapitalisasinya dihapus. Jadi antara yang hasil bunga dari obligasi rekapitalisasi pemerintah itu merupakan subsidi dengan obligasi pemerintah yang lain yang surat utang negara yang diterbitkan dan mendapatkan bunga secara wajar itu campur aduk. Nah di sini saya melihat ada sesuatu hal yang patut diduga terjadi suatu permainan apalagi. Pada permainannya waktu kami, seperti apa? Loh, permainan ini sengaja Bank Mandiri untuk mendapatkan terus kesempatan bunga dari pemerintah. Dan ini uang pajak, jangan lupa. Nah, ini kalau Anda lihat ya,
bahwa Bank Mandiri pada waktu kami rame-ramenya tahun 2012 Ini yang mau dipakai buat bayar beli BTN. itu mau kita minta dihentikan kepada DPR waktu itu kepada Pak Marzuki Ali, itu Bank Mandiri itu seperti ini mau bayar kepada BTN, menjual obligasi rekapnya 58 triliun kepada Standard Chartered Bank. Hati-hati, Standard Chartered Bank itu juga pemilik saham Bank Permata. Yang mana waktu dirutnya Bank Permata itu Agus Marto, itu saham Bank Standard Chartered di Bank Permata itu 44,5% juga. Nah, Bank Permata obligasi rekapnya dinolkan. Kelihatannya mungkin patut diduga juga dijual kepada Standard Chartered. Bank Mandiri waktu dirutnya Agus Marto juga dijual kepada Standard Chartered. Ya, waktu 2012. Nah, ini apakah dalam hal yang seperti ini, seperti yang dikatakan Pak Rizal Ramli, BPK sendiri kok tidak menyelidiki bahwa sesama bank pemerintah laporan keuangannya itu kan yang Bank Mandiri tidak menyebutkan ada kata-kata rekapitalisasi, yang satunya lengkap. BRI saya katakan satu-satunya bank yang paling jujur menyatakan di dalamnya ada pendapatan bunga dari obligasi pemerintah. Tetapi yang lebih hebat lagi, BRI pada waktu Bank Mandiri itu kita tahu menjual kepada Standard Chartered 58 triliun dan sekarang merencanakan mau dipakai membeli BTN, itu BRI malah mengembalikan kepada pemerintah obligasi rekapitalisasi 85 triliun plus bunganya. Nah, kayaknya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, maaf ya Pak, saya kira tidak mau peduli terhadap hal yang seperti ini, bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan. Tapi kalau misalnya kita melihat real dampaknya dengan penerapan peraturan yang sama antara Mandiri dan juga akan diterapkan di BTN itu, sebenarnya apa yang dampak yang paling mempengaruhinya nanti? Ya pengaruhnya satu, belinya aja ini kalau saya ngomong begini nanti buka-bukaan. Ya kan? Belinya aja pakai bond rekap kok. Bond rekapnya sendiri masih harus diselidiki oleh KPK. Tapi padahal mengungkapkan bahwa kalau misalnya ini ditunda akan menghilangkan momentum yang strategis untuk saat padahal ini. sorry deh, mohon maaf deh. Sekarang saya bilang Pak Dahlan Iskan ya, Bank BUMN semuanya itu menyetorkan dividen hanya 5,4 triliun. Anda lihat perusahaan rokok itu 3 nggak pernah diberi uang oleh pemerintah. Itu Gudang Garam Jarum sama Sampurna itu setor cukai kepada negara 110 triliun. Bayangkan. Nah ya kalau mau argumen cari yang lebih canggih lah, jangan argumen ecek-ecek begitu gitu loh. Ya. Argumennya nggak realistis. Itu yang diungkapkan oleh Pak Dahlan sendiri. Kemudian dia kekecewaan ya sih mau gampang itu. Ya kan, Mandiri merosot terus, kalah sama ini, mau digedein makan adik sendiri. Kita bukan nggak ada solusi, kalau mau beli bank swasta. Karena ini bank sejarahnya banyak. Kredit perumahan untuk rakyat menengah ke bawah itu kebanyakan oleh Bank BTN. Tapi kalau melihat dari rencana Pak Dahlan Iskan sendiri ini yang begitu kekeh untuk menyetujui akuisisi ini, apa sih di balik rencananya Pak Dahlan ini sendiri? Ini udah soal muka kali ya, soal gengsi. Ya kan? Tapi saya terima kasih lah Presiden SBY sama Seknek ya, Sekap ya, Dipo minta supaya dibatalin. Menurut saya masuk akal itu. Tapi ini bukan kata-kata dibatalkan, tapi ditunda. Artinya akan dibatalkan oleh pemerintahan yang akan datang juga. Ya saya kasih contoh lah, zaman Ibu Megawati mau dijual itu airport Soekarno-Hatta kepada Belanda. Sipul. Ya kan? Sipul. Saya telepon keluarga Hatta, mau nggak dijual bagian Bung Hatta? Nggak mau. Akhirnya saya bikin wawancara Rizal Ramli kepada Presiden Megawati, kalau mau jual airport Soekarno-Hatta, jual bagian Soekarno aja. Mbak Mega nggak anak hati, kalau nggak dibatalin. Kalau nggak sekarang itu milik asing loh. Nah, kemudian waktu zaman Presiden SBY meminjam uang dari Arab, Arabnya minta, negara Arab minta jaminan. Dijaminkanlah Istora Bung Karno. Saya bikin press conference lagi, janganlah, ini kan simbol negara kita, masa ini dijadiin jaminan. Nah, begitu saya ngomong, ya Pak SBY juga dengar, akhirnya dibatalin. Ya, argumen kita itu cukup kuat lah. Kalau mau debat begini, nggak adil kita debat begini, panggil aja Pak Dahlannya, kan lebih asik, ya kan?
Diskusinya apa, argumennya betul-betul sahih atau cuman asal ngotot doang gitu loh. Oke. Nah, kalau ini terakhir Pak, kalau misalnya memang nanti Pak Sasmita ataupun juga Pak Rizal ini menjadi presiden, capres. Waduh, ya. Ini kan menjelang pilpres ini, berandai-andai. Apa yang akan dilakukan Pak? Kalau yang akan saya lakukan harus menyelamatkan uang pajak untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini harus kita bebaskan jerat utang abadi dari utang-utang konglomerat yang akan direkayasa mundur yang jatuh tempo tahun 2013 ini. Yang 210 triliun itu direkayasa menjadi 640 triliun tadi, yang 430 triliun yang 2003 itu berarti bodong kan. Pak Rizal waktu itu nggak ngalamin. Sehingga waktu sekarang ini mau dirubah, saya mendapatkan informasi langsung dari mantan Gubernur Bank Indonesia. Yang dikatakan Pak Sasmita itu benar. Bahwa itu akan dibuat mundur ke tahun 2033, hutang negara untuk anak cucu kita itu 3.000 triliun. Ini gila. Jadi kalau seandainya saya itu diberikan amanah menjadi pemimpin di negeri ini atau menjadi penasihat seorang presiden, saya akan katakan, jangan meninggalkan jerat utang abadi untuk generasi yang akan datang. Sehingga dengan begitu, Presiden sekarang juga Pak SBY, kalau mau menuntaskan mega skandal BLBI, ini luar biasa. Dia bisa duduk bersama Ketua DPR, mumpung belum diganti, untuk apa yang terjadi dengan obligasi rekapitalisasi harus di stop. Kalau tidak, mungkin perlu di flashback, diusut mundur sampai ke belakang, ke 2003. Kita nggak ingin mau menjarakan orang-orang masa lalu, tapi kita ingin bahasa Jawanya ngono yo ngono, ning mbok yo aja ngono, gitu. Nemen gitu. Iya, jangan meninggalkan utang bagi anak cucu. Kalau Pak Rizal? Pak ya, saya kira persoalan kita, Indonesia harus bisa tumbuh di atas 10%. Baru kita bisa mengejar negara barat dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak cukup tanpa program yang agresif di dalam bidang gizi, kesehatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Membiayainya bagaimana? Tidak selalu dengan cara ngutang. Kalau yang tadi 4 gulipat ini kita benahin, Indonesia banyak uang sekali kok. Ya, kami juga pernah misalnya tahun 2000 itu jumlah penumpang pesawat anjlok sekali. Akhirnya kita berikan izin kepada 6 penerbangan baru termasuk Lion Air. Ada persaingan, biaya menumpang pesawat turun 60% per kilometer. Rakyat yang nggak pernah bisa naik pesawat bisa naik pesawat, penumpang naik 5 kali. Itu contoh bisa membangun tanpa minjem. Ya, kami juga misalnya sederhana, biaya pelesiran pejabat itu total 32 triliun sekarang. Ya, termasuk anggota DPR. Padahal anggaran pertanian hanya 15,5 triliun. Kalau kami jadi pemimpin, kita akan potong biaya pelesiran pejabat ini cukup 10 triliun. Dan saya ingin memberikan ya 1 butir telur setiap hari kepada anak-anak di bawah 12 tahun. Karena 30% anak-anak kita itu kurang protein dan gizi. Nah, perlu 15 juta telur satu hari. Biayanya setahun cuma 5 triliun, tapi ratusan ribu peternakan rakyat akan hidup. Ya, kita juga akan naikkan anggaran pertanian supaya kita bisa bangun waduk dan irigasi, sehingga dalam waktu 3 tahun Indonesia bisa ekspor beras ke negara di luar Indonesia. Kita capai kedaulatan pangan. Ya, kami juga ingin tidak akan mengizinkan ada apa yang disebut sebagai capital spending, itu sekitar 500 triliun setiap tahun. Prakteknya itu buat rumah pejabat, rumah dinas yang wah, kantor yang hebat, mobil pejabat, kita stop sampai 5 tahun. Kalau perlu sewa saja, dengan standar kijang. Pejabat perlu ini, sewa kijang. Nah, biaya sewa ini setahun kurang dari 100 triliun. Kita bisa nyimpen 400 triliun penghematan. Nah, dengan 400 triliun atau 40 miliar dolar, 20 miliar dolar, kuartal pertama 2015 kita akan bangun jalan kereta api dari Lampung, dari Aceh sampai ke Lampung, itu cuma 20 miliar dolar. Kalau ada kereta api,
Sumatera itu gampang sekali mengejar Malaysia. Nah, kemudian kita bangun 20 miliar dolar lagi di Sulawesi. Tahun depan kita bangun di Kalimantan tanpa minjem. Jadi kita perkenalkan paradigma baru, membangun tanpa selalu harus meminjam. Oke, artinya ada penghematan untuk para pejabat, tapi didistribusikan ada kepada investasi untuk rakyat biasa dalam bentuk kereta api. Oke. Ya. Jepang membangun tanpa meminjam sama sekali sampai tahun 86. Cina juga sama sekali nggak minjem. Ya, kita ini selalu dicekokin kalau mau membangun harus meminjam. Tapi diminta kebijakan ekonomi yang pro sama orang asing. Gitu. Itu yang kita harus hentikan. Iya, kesejahteraan masyarakat yang cukup penting untuk ditingkatkan dengan penghematan dari anggaran untuk para pejabat itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Rizal Ramli dan juga Pak Sasmita Hadinegara atas kedatangannya di Kilas Opini di malam hari ini. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda juga di Kilas Opini malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi dalam dialog selanjutnya di Kilas Opini episode mendatang. Tentunya semoga Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan juga tidak meninggalkan hutang kepada anak cucu kita nanti. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Intan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.